Materi kita kali ini yaitu membahas mengenai identitas nasional. Nah, membahas tentang negara kita, ya, identitas nasional. Ya, ini ada dua istilah, yaitu identitas dan nasional. Nah, kita bahas dulu istilahnya, ya. Tentu istilah atau kata identitas ini ya bukan istilah yang asing lah bagi kita, ya. Karena ya kita semua pun juga pasti memiliki identitas. Ya, pasti. Kita punya identitas kita punya KTP, kita punya KK, kita punya apa lagi? Tanda mahasiswa dan seterusnya. Nah, itulah identitas, ya. Secara istilah, identitas itu berasal dari kata identity, ya, bahasa Inggris ini, yang artinya tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nah, itulah pengertian identitas secara istilah, ya. Jadi identitas itu kita artikan sebagai tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dengan orang lain. Nah, kan begitu. Kan begitu apa namanya? Hakikat sebuah identitas itu. Kita punya identitas, maka dengan identitas itu kita dapat membedakan, ya, antar orang satu dengan orang lain. Ya, sama-sama manusia. Ini si A, yang ini namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, tempat tanggal lahirnya kapan, statusnya seperti apa, nomor HP-nya, yang satu lagi lain lagi. Nah, itu kan identitas, ya. Identitas kenegaraan seperti KTP, atau identitas lain seperti ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada diri kita, ya, ciri-ciri fisik misalnya, atau sifat karakter, itu pun juga identitas, ya. Itu pun juga identitas yang merupakan tanda-tanda, ya, yang melekat pada kita, yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, identitas ini sangat penting sekali artinya, karena dengan identitas itulah kita dapat dikenal, ya. Nah, maka bangun identitas yang positif pada diri kita agar kita dikenal oleh orang lain dengan positif pula, ya. Identitas seperti apa yang bisa dibangun? Ya, kalau identitas yang sudah melekat seperti nama, tanggal lahir, ya, apalagi status, ya itu tentu sudah ada. Namun seperti karakter, ya, sifat atau pembawaan, etika sopan santun, nah ini kan bisa kita bentuk yang baik. Nah, agar identitasnya pun juga positif. Nah, inilah, ya, identitas itu pada intinya adalah, ya, sesuatu, ya, yang dapat membedakan antar satu orang dengan orang lain. Ya, kalau itu manusia. Ini juga berlaku pada benda, ya, apapun itu juga punya identitas. Ya, rumah, kendaraan, kota, provinsi, bahkan negara, itu punya identitas masing-masing. Nah, identitas inilah yang membedakan antar satu hal dengan hal yang lain, antar satu negara dengan negara lain misalnya. Ya, karena masing-masing punya tanda-tanda atau ciri-ciri atau jati diri yang berbeda satu sama lain, dan itulah yang membedakan dengan orang lain, itulah yang menjadi identitas yang melekat pada, ya, seseorang atau pada suatu benda atau pada suatu negara, ya, seperti itu. Nah, itu identitas. Selanjutnya tadi ada kata nasional, ya, nasional, ya, ini juga tidak asing saya kira, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik baik seperti budaya,
agama, bahasa maupun non fisik seperti cita-cita, keinginan dan tujuan. Nah, jadi kalau kita berbicara nasional ini berarti kita bicara konteksnya adalah sebuah negara. Nasional itu bicaranya lingkup negara, ingat itu, ya. Nah, itulah yang dikatakan merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Nah, kelompok yang lebih besar itulah yang dimaksud dengan negara, ya. Karena yang tadi saya katakan, antar satu negara dengan negara lain itu punya identitasnya masing-masing, ya. Nah, jadi kelompok-kelompok masyarakat tadi yang membentuk suatu negara, ya, lingkupnya nasional tadi, tentu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang diikat oleh suatu kesamaan. Nah, tentu saja bisa, ya, negara itu masyarakat terhimpun dari kesamaan fisik manusianya, bisa. Seperti negara Tiongkok atau Cina itu sama semua itu, ya. Kulit putih, mata sipit, ya. Di Afrika itu sama semua itu, ya. Sulit membedakannya. Hitam-hitam, rambutnya keriting, sama semua. Nah, ada negara, ya, yang terikat oleh kesamaan fisik, ya, yang dibangun atas dasar kesamaan fisik ada. Itulah identitasnya, ya. Nah, ya bisa seperti kesamaan fisik itu seperti budaya juga bisa, ya. Ada negara yang dibangun atas kesamaan budaya-budaya tertentu, adat istiadat, agama tertentu. Seperti negara Arab itu adalah negara yang terbentuk atas kesamaan agama. Boleh jadi budaya. Ada juga negara yang dibangun atas kesamaan bahasa, ya. Kesamaan bahasa ada. Itu fisik itu. Namun ada juga negara yang terbentuk atas kesamaan non fisik. Non fisik itu seperti cita-cita, keinginan atau tujuan. Nah, ini akan saya jelaskan begini. Indonesia ini, ya, sebagai sebuah negara, Indonesia ini pun punya identitas secara nasional, ya. Kita ini kelompok masyarakat yang terhimpun membentuk sebuah negara. Nah, pertanyaannya apa? Indonesia ini terbentuk atas kesamaan apa? Kesamaan fisika atau kesamaan non fisik? Kan begitu. Jadi saya katakan ada negara-negara tertentu yang dibangun atas kesamaan fisiknya seperti manusianya, ciri-ciri fisik manusianya, lalu atau seperti kesamaan budaya, agama, bahasa, ada. Ya, bahkan ada negara tertentu yang tidak bisa mentolerir perbedaan warna kulit, perbedaan agama ada. Ya, saya pernah mengatakan India dulu berpisah dengan dengan Bangladesh itu, ya, atas karena perbedaan agama. Ya, bukan dengan Malaysia, dengan Pakistan karena perbedaan agama. Yang Pakistan ini kan Muslim mayoritas, dia minta memisahkan diri, tidak mau gabung dengan Hindu. Nah, gitu. Ya, lalu di Pakistan itu, ya, karena perbedaan warna kulit, suku Urdu dan suku Bengali itu pisah membentuk negara lain, itu Pakistan. Nah, ada negara yang begitu, ya, dia mempertahankan ciri fisiknya. Namun ada juga negara yang lahir atau dibangun karena kesamaan cita-cita, keinginan atau tujuan. Nah, Indonesia ini negara yang dibangun atas dasar apa? Atas dasar kesamaan fisikkah atau atas dasar kesamaan non fisik? Nah, tentu jawabannya di sini adalah, ya, saya sampaikan, Indonesia ini adalah sebuah negara yang lahir atau negara yang dibangun atas dasar kesamaan non fisik. Nah, kenapa dikatakan begitu? Coba dilihat. Kalau dikatakan Indonesia ini negara yang lahir atas dasar kesamaan fisik, ya mungkin tidak sesuai. Karena kita banyak sekali
perbedaan-perbedaan budaya kita antar satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda-beda. Adat istiadat kita bisa beda-beda. Agama kita antar suatu daerah dengan daerah lain atau suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain bisa beda-beda, ya. Indonesia ini agama yang diakui secara resmi saja oleh negara ada 6. Belum lagi agama yang merupakan warisan budaya, kepercayaan, lain lagi. Ya, bahasa. Bagaimana dengan bahasa? Ya. Pada awalnya bahkan sampai sekarang, ya, antar satu daerah dengan daerah lain atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain tentu punya bahasa yang berbeda-beda. Ya, setidaknya dialeknya beda. Cobalah lihat di sekitar kita yang tinggal di desa-desa. Antar satu desa saja dengan desa lain itu bisa beda, padahal berdekatan, apalagi antar daerah. Nah, itulah kekayaan. Kekayaan yang ada di negara kita yang merupakan identitas, ya. Ciri-ciri, tanda-tanda, berarti Indonesia ini negara yang plural, negara yang majemuk, kan begitu. Nah, artinya tadi Indonesia ini adalah negara yang lahir itu lebih kepada suatu kesamaan yang bersifat non fisik, ya, seperti cita-cita, keinginan atau tujuan. Kenapa begitu? Coba kita lihat ketika negara ini dilahirkan. Dulu negara Indonesia ini sebelum merdeka bernama negara Hindia Belanda. Kita dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Ya, dikuasai kita, dijajah. Nah, karena masyarakat Indonesia ini, ya, atau masyarakat Hindia Belanda yang kelak menjadi Indonesia ini kompak, ya, bersatu, punya cita-cita atau keinginan atau tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi negara yang merdeka, ya, negara yang berdaulat, tidak mau dijajah lagi. Nah, atas dasar kesamaan itu, ya, nah artinya itu kan adalah kesamaan cita-cita, tujuan atau keinginan untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, punya pemerintahan sendiri, ya, sejahtera, tidak ingin dijajah lagi, itulah cita-cita. Walaupun ciri-ciri masyarakatnya berbeda-beda, fisiknya berbeda-beda, yang daerah timur cenderung hitam, yang daerah barat kulitnya kuning, misalnya sawo matang, kan beda-beda. Fisik, ciri fisik manusianya saja dulu. Belum lagi budaya, adat istiadat, bahasa, agama, ya, bermacam-macam. Nah, namun walaupun berbeda-beda begitu, kita ternyata punya satu kesamaan, ya, satu kesamaan, yaitu kita punya cita-cita yang sama, kita punya keinginan yang sama untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itulah, ya, Indonesia. Nah, dari istilah ini, ya, identitas dan nasional ini, maka ini dapat kita artikan bahwa identitas nasional itu adalah suatu tanda-tanda atau ciri-ciri jati diri yang melekat, ya, pada satu negara, ya, karena kita bicara nasional itu kan negara yang membedakan dengan negara lain. Nah, begitu, ya, saya ulangi, yang dimaksud dengan identitas nasional adalah suatu tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada suatu negara yang membedakan antar dengan negara lain, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan presentasi ini. Nah, ya, itu secara istilah, ya, tadi pengertian secara istilah, karena saya gabungkan antara pengertian identitas dan pengertian nasional. Nah, sekarang pengertian secara makna, ya, secara substansinya. Di sini dapat dikatakan bahwa identitas nasional itu adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, ini kita bicara pengertian identitas nasional Indonesia, ya. Nah,
Jadi dapat dikatakan tadi, ya, identitas nasional Indonesia adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku. Nah, kan itu tadi tanda-tandanya, ciri-ciri yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ya, bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang plural, negara yang tersusun atas segala macam perbedaan, baik itu suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, bahasanya macam-macam. Ya, bermacam-macam. Nah, itu adalah faktanya, kenyataannya yang merupakan ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang memang melekat pada negara kita. Ya, kita tidak bisa membantah bahwa negara kita negara yang majemuk, negara yang masyarakatnya bermacam-macam suku, bermacam-macam adat, bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam bahasa, tidak bisa kita pungkiri. Itulah sebagai kenyataan yang merupakan ciri-ciri negara kita, kan begitu. Nah, itulah yang dihimpun, ya, segala macam perbedaan tadi, ya, itu dalam ruang lingkup yang sama, yaitu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ibaratnya kita belanja di supermarket, kita ambil barang-barang, ya, ada bedak, ada makanan, ya, ada apa, ada jajanan, ada ya lain sebagainya lah, kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam satu kantong besar. Nah, ibaratnya kantong besar itu ya negara. Segala macam perbedaan tadi, suku, adat, ras, etnis, budaya, agama yang bermacam-macam tadi, itu semua dikumpulkan ke dalam satu tempat, yaitu yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka berbagai macam tadi, ya, budaya yang ada, adat istiadat yang ada, agama yang ada, bahasa yang ada, apalagi kebiasaan yang ada, itu semua menjadi, ya, kebudayaan nasional. Nah, jadi kita tidak lagi bicara, oh ini budaya Melayu, oh ini budaya Minang, oh ini budaya Sunda, ini budaya Bugis, ini budaya Batak. Tidak, ya. Semuanya itu sudah dibungkus dalam kerangka yang sama, yaitu menjadi kebudayaan nasional Indonesia. Nah, artinya kan di sini kita harus mengesampingkan primordialisme sempit. Nah, apa itu primordialisme? Primordialisme itu adalah paham atau kecintaan akan daerah atau akan suatu paham aliran yang kita miliki. Nah, ya, di satu sisi primordial ini tidak salah juga, tapi kalau dimaknai secara sempit itu maksudnya kita mentang-mentang kita misal dari suku Minang, kita dari suku Jawa, atau kita dari suku Batak, nah kita terlalu membanggakan suku kita, memandang suku lain rendah. Itu tidak boleh, itu sempit namanya, itu primordial sempit. Ya, primordialisme itu harus diartikan secara luas. Ya, kita harus mencintai daerah kita. Kita harus mencintai bahasa kita, adat kita, suku kita harus, ya. Tapi kalau kita bicara nasional, ya, kita tidak boleh ego, ya. Kita harus menganggap seluruh budaya, adat, bahasa yang kita miliki tadi itu adalah bagian dari kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara menjalaninya supaya ini benar, ya? Maka kita mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai arah dasar pengembangannya. Nah, jadi begitu. Ya. Karena apa? Segala macam perbedaan tadi, ya, suku, adat, ras, ya, etnis, budaya, bahasa, ya, dialek yang sangat bermacam-macam tadi, ya, itu tunggu ya, saya absen dulu. Oke. Segala macam perbedaan tadi, ya, itu kalau tidak kita kelola dengan baik,
maka akan muncul tadi yang saya katakan primordialisme sempit, ego, kedaerahan. Ya, kalau itu yang sudah muncul, maka bisa terjadi konflik. Itulah yang sering kita lihat atau kadang-kadang kita lihat ya di televisi atau di sekitar kita, konflik antar desa, konflik antar kelompok masyarakat, ya ada tawuran. Nah, kemarin baru-baru ini saya lihat di televisi di Sulawesi Selatan itu ada konflik antar desa. Nah, ya di Bungo juga beberapa waktu yang lalu juga pernah ya konflik antar desa dulu. Ya Lubuk Landai dengan Candi kalau tidak salah dulu. Nah, apa artinya? Ya, itu adalah paham primordial sempit. Ya, dia membela daerahnya, membela sukunya, tapi apa namanya tidak bisa menahan ego gitu kan. Akhirnya ribut, konflik. Itu yang salah. Ya, bernegara Indonesia ini, ya, ini saya katakan, kita tidak bisa merubah ciri fisik kita. Yang tadi seperti kita ini negaranya majemuk, berbagai macam suku, adat, ras, etnis, budaya, bahasa, itu tidak bisa kita rubah lagi. Nah, itu kalau apa namanya, agar ini dapat berjalan dengan baik, ya, tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena perbedaan-perbedaan itu tadi. Nah, maka ini kita harus sama-sama, ya, sama-sama menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman atau pegangan untuk menyikapinya. Nah, apa yang diinginkan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, ya? Ya tentu Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan semboyan, ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya kita berpegang pada itu, ya. Kita walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama, bahasa, tapi kita kan tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, kan begitu. Nah, Pancasila itu menginginkan bahwa seluruh lapisan masyarakat, seluruh daerah yang ada di Indonesia ini sama-sama kompak, bersatu, toleransi, tenggang rasa dengan perbedaan, berempati, ya, agar kita hidup berdampingan dengan damai. Ya, kita tidak bisa merubah perbedaan. Ya, Allah itu sengaja menciptakan manusia ini berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Ya, agar kita saling mengenal dan saling hidup berdampingan satu sama lain dengan baik, kan begitu. Nah, kalau Allah mau dulu ciptakan manusia ini satu saja, orang Arab semua misalnya, tidak ada yang mata sipit, kulit hitam, yang rambut kuning, tidak ada. Kalau mau, nah tapi Allah sengaja ciptakan berbeda-beda agar manusia ini hidup berdampingan dengan damai. Nah, begitulah hakikatnya yang harus kita pahami hidup bernegara itu. Apalagi negara kita, ya, yang mana perbedaan-perbedaan itu memang keniscayaan, ya, keniscayaan sesuatu yang tidak bisa kita elakkan lagi, memang sudah ada, tidak bisa dirubah, ya, agamanya bermacam-macam, suku bermacam-macam, budaya, adat bermacam-macam, ya, kebiasaan masyarakatnya bermacam-macam, warna kulit bermacam-macam, itulah yang harus kita satukan. Nah, dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus apa? Toleransi, tenggang rasa dengan perbedaan. Ada orang lain yang berbeda agama, kita hormati. Orang lain berbeda suku, kita hormati. Ya, tidak boleh memaksakan paham kita kepada orang lain. Ya, kita punya idealisme tertentu, kita paksakan ke orang lain, tidak boleh. Ya. Lalu apa? Kita memaksakan agama kita kepada orang lain, tidak boleh. Ya, kita misalnya muslim, kita paksakan orang lain harus muslim juga, yang tidak seagama kita musuhi, tidak boleh begitu. Ya, jangan terlalu ekstrim. Nah, karena sekarang ini, ya, banyak mulai masuk paham-paham intoleran, paham-paham intoleran, ya, yang mana paham itu mengajarkan, ya, kita ini apa? Agar memusuhi orang yang berbeda agama,
orang yang berbeda paham, orang yang berbeda aliran dalam agama dimusuhi. Ada ajaran begitu dan itu sudah menyebar, ya. Tidak bisa mentoleransi. Nah, kalau begitu yang dibawa untuk bernegara Indonesia ini, itulah alamat untuk terpecah belah. Tidak bisa, karena kita ini memang berbeda-beda. Kita ini diikat bukan kesamaan fisik, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan keinginan dan tujuan untuk menjadi negara yang merdeka. Walaupun di dalamnya ini bermacam-macam. Nah, begitu. Jangan mentang-mentang kita agama Islam, ya dengan mazhab ini misalnya, di mazhab kita pahamnya kita tidak mau qul tahlil, tidak boleh, ya sudah sholat ada kematian tidak boleh dibacakan qul tahlil, sholat subuhnya tidak pakai kunut misalnya begitu. Nah, ada mazhab lain yang pakai qul tahlil, yang pakai kunut. Nah, dianggap salah, dikatakan kafir yang begitu. Tidak boleh, itu takfiri namanya. Ya, kita harus menghormati, menghargai, apalagi berbeda agama. Ya, orang punya agama, kita punya agama, kita hormati. Dulu Rasulullah itu tidak pernah ya sengaja memerangi orang yang berbeda agama dulu. Ya, yang beragama Nasrani, Majusi, ya apalagi Yahudi, tidak pernah sengaja untuk memerangi. Rasulullah itu dulu berdakwah, menyampaikan, kalau mau ikut silakan, tidak apa-apa. Rasulullah dulu berperang itu karena diserang terlebih dahulu, mempertahankan diri, bukan dia yang duluan. Nah, Al-Quran kan juga sudah mengatakan, ya Allah dalam Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, kalau untuk urusan agama ini. Apa artinya? Ya, untukku agamaku, untukmu agamamu. Nah, artinya apa? Kita jalani masing-masing. Kita yang Islam jalani Islam, kita yang Nasrani jalani Nasrani, kita yang Hindu jalani Hindu dengan baik. Ya, saling menghormati, kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan kita mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan ya negara kita ini aman, ya negara kita ini tertib lah, gitu. Ya, nah, baik. Kita lanjutkan ya. Bentar ya. Nah, sekarang kita bicara hakikat identitas nasional. Nah, kita memaknai lebih jauh lagi ya tadi istilah, lalu pengertian, secara hakikat ya. Hakikat ini kita akan melihat sebenarnya identitas nasional ini adalah ada itu untuk apa gitu. Ya. Nah, hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti yang luas, misalnya dalam peraturan perundang-undangan atau moral yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan, baik itu tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Nah, begini, kita ini hidup bernegara, ya. Kita hidup bernegara Indonesia. Dan kita tahu kita sebagai negara kita punya identitas. Apa identitasnya? Yang tadi saya katakan, identitasnya itu adalah Indonesia ini kan negara yang majemuk, negara yang tersusun atas segala macam perbedaan, baik itu suku, adat, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Kan itu identitasnya kan begitu. Nah, tadi pada prinsipnya kita harus dapat menerima itu, ya, dapat menjalani itu dengan baik, dengan mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika supaya kita sama-sama bisa hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan, ya. Nah,
lebih jauh dari itu, karena kita bicara di konteks negara, maka ya cita-cita Pancasila tadi yang menginginkan masyarakat Indonesia ini damai, ya, di dalam perbedaan, dapat toleransi, tenggang rasa, kegotong royongan, kekeluargaan, ya, kan itu cita-citanya. Nah, maka itu harus diaktualisasikan atau harus dijawantahkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara hukum. Ya, kan ingat tuh, ya, ingat nih, Pancasila itu dasar negara. Nah, dia itu filosofis. Kalau untuk menjalankan negara dalam arti hukum belum bisa. Tapi kalau hanya menjadi acuan moral, masyarakat bisa. Nah, maka Pak, agar Pancasila tadi dengan segala cita-citanya, ya, itu dapat dijalankan untuk menyelenggarakan negara dalam arti hukum. Nah, maka nilai-nilai Pancasila tadi harus dituangkan, harus dijabarkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, maka coba lihat di negara kita. Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai landasan filosofis. Lalu dari Pancasila turun dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar negara. Ya, lalu turun lagi ke dalam bentuk TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda. Itulah peraturan undang-undangan, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar sampailah Perda, kabupaten kota. Itulah peraturan undang-undangan. Nah, maka nilai-nilai Pancasila tadi itu diturunkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi dalam membangun, dalam merumuskan atau melahirkan peraturan di negara kita ini harus peraturan yang mencerminkan nilai Pancasila, gitu. Tidak boleh ada peraturan yang mencerminkan nilai lain, nilai misal nilai komunisme, nilai liberalisme, ya, tidak boleh, ya, hanya nilai Pancasila yang harus diturunkan. Nah, apa contohnya, ya? Maka karena Pancasila itu kan menginginkan keadilan sosial, misalnya. Pancasila itu kan menginginkan bahwa masyarakatnya sejahtera, kan begitu, ya. Nah, maka tidak boleh pemerintah membuat undang-undang yang menindas. Tidak boleh pemerintah membuat undang-undang yang mencekik masyarakat, yang tidak berpihak kepada masyarakat, tidak boleh, karena Pancasila itu menginginkan masyarakatnya adil, diperlakukan, ya, secara sosial sejahtera, gitu. Nah, maka kemarin yang ribut-ribut itu, ya, masyarakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu karena menilai undang-undang itu bermasalah. Undang-undang itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, kepada pekerja. Ya, nilai begitu. Nah, maka ditolak karena dengan Pancasila pasti tidak sesuai, karena Pancasila itu tidak mau masyarakatnya ditindas, tidak mau masyarakat ini sengsara. Nah, masyarakat menilai Undang-Undang Cipta Kerja itu syarat akan keberpihakan dengan cukong, pengusaha, undang-undang pesanan. Ya, banyak pasal-pasal di situ yang menindas, ya, hak-hak pekerja banyak yang dikurangi. Nah, dari sisi itu artinya kalau memang terbukti berarti kan ada undang-undang ini yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila cara filosofisnya. Nah, tidak boleh begitu seharusnya, ya. Nah, itu secara normatif, artinya nilai-nilai Pancasila itu harus dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Artinya dalam membangun jiwa pasal-pasal dalam peraturan undang-undangan tadi itu harus mencerminkan nilai Pancasila. Ya. Nah, selain itu secara moral, ya, Pancasila itu, ya, karena di situ adalah salah satu identitas kita. Jadi silakan identitas nasional itu. Ya, kita punya Pancasila sebagai identitas nasional. Ini mencerminkan ciri-ciri negara kita, kan Pancasila itu. Nah, maka nilai-nilainya kita jadikan acuan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, baik tataran nasional maupun internasional. Ya, harus kita pahami itu sebagai moral kita. Maka kita harus dalam bergaul itu toleransi tinggi, dengan rasa, ya, rasa kekeluargaan, rasa kesetiakawanan, ya,
rasa kegotong royongan itu harus kita bangun, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Oke, ya, ini waktu sudah hampir habis. Sebelum mati sendiri saya matikan. Nanti saya kirim lagi linknya, silakan masuk lagi ya.